Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Rahman dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik akan memaparkan hasil penelitian saya ini mengenai identifikasi tingkat ketercapaian kota ramah HAM ditinjau dari hak warga kota berdasarkan persepsi masyarakat. Nah, Islam ini mengajarkan bahwa pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang hukumnya mutlak. Pada tahun 1941 menjadi tonggak dari perwujudan HAM dilihat dari diskriminasi dan lain-lain. HAM ini juga tercantum dalam SDGs dan perwujudan NUA. Nah, di Indonesia ini atau di Kota Bandung, HAM ini terkenal sebagai Kota Ramah HAM yang dideklarasikan secara resmi oleh Wali Kota Bandung pada tahun 2015. Nah, setelah 5 tahun Kota Ramah HAM ini berjalan, ternyata masih banyak warga Kota Bandung yang belum mengetahui karena sosialisasinya ini kurang, dan warga yang sudah mengetahui pun tingkat agitasinya ini tinggi. Berdasarkan hasil interpolasi yang mewakili masyarakat menengah ke atas di Kota Bandung ini, yaitu Kecamatan Coblong. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang pertama ini bagaimana tingkat ketercapaian Kota Ramah HAM ditinjau dari hak warga kota berdasarkan persepsi masyarakat di Kecamatan Coblong. Yang kedua, faktor penentu tingkat ketercapaian Kota Ramah HAM di Kecamatan Coblong. Nah, tujuan penelitian ini untuk terlihatnya pengoptimalan upaya pemerintah yang berperan sebagai pemenuhan hak dasar warga. Tentunya sasarannya ini untuk mengidentifikasi kedua rumusan masalah yang telah dijelaskan. Terdapat juga manfaat untuk penulisnya itu sendiri, warga kota, dan pemerintah tentunya sebagai rekomendasi untuk program ke depannya. Nah, selanjutnya untuk ruang lingkup, tentu di Kecamatan Coblong berdasarkan hasil interpolasi yang telah dijelaskan, masuk kepada tinjauan teoretik. Yang pertama ini perkotaan, yaitu permukiman yang mempunyai penduduk yang relatif besar. Tentunya ini bersifat non-agraris. Nah, yang kedua ada hak asasi kota, di mana kota ini menjadi fokus pilihan dalam penerapan HAM. Terdapat juga kota ramah HAM, di mana hak asasi manusia ini menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan publik. Nah, tercantum juga dalam pengoptimalan Human Rights Council. Untuk tinjauan kebijakannya itu sendiri terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 mengenai kriteria daerah, kabupaten, atau kota peduli hak asasi manusia. Nah, terdapat 29 variabel yang diambil dari hak warga kotanya itu saja yang tercantum dalam deklarasi HAM di Kota Bandung. Nah, selanjutnya masuk kepada metode penelitian, di mana untuk menjawab kedua sasaran tersebut, metode pendekatannya ini tentu menggunakan pendekatan empiris, di mana menggambarkan yang sejelas-jelasnya di lapangan. Selanjutnya menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, selanjutnya metodologi pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, ditentukan di awal penelitian. Dan metode analisis yang digunakan ini menggunakan analisis Rush model, yaitu perhitungan laten atau tidak dapat terlihat untuk melihat sejauh mana atau tingkatannya seperti apa. Nah, masuk ke dalam analisis tingkat ketercapaian kota ramah HAM, jika ditinjau di kota ramah HAM. Nah, ini berdasarkan model variable bright maps, menghasilkan 3 kategori di mana terdapat tingkat ketercapaian hak warga tinggi, sedang, dan rendah, berdasarkan responden yang menjawab di Kecamatan Coblong. Nah, didominasi oleh variabel-variabel yang mewakili tingkat tercapaian tinggi, di mana di kota-kota besar seperti di Kota Bandung ini kenyataannya memang seperti variabel-variabel yang termasuk ke dalam kategori tinggi ini berarti terpenuhi. Nah, kota ramah HAM di Kota Bandung ini berarti memang layak sebagai kota ramah HAM. Nah, untuk variabel yang termasuk ke dalam tingkat ketercapaian yang rendah ini terdapat tingkat kebisingan karena menjadi permasalahan yang sangat mempengaruhi hak warga kotanya itu sendiri. 24 jam tidak terlepas dengan kebisingan akibat kendaraan yang dapat meningkatkan kebisingan di Kecamatan Coblong. Nah, yang analisis kedua ini mengenai faktor penentu tingkat ketercapaian kota ramah HAM. Faktor keberhasilannya ini tentu telah dijelaskan di atas bahwa memang pemerintah ini tidak terlepas dari hak warga kota.
Nah, di mana fasilitas dan utilitas di kecamatan tersebut dapat termenuhi karena peran pemerintah juga, dan bisa dilihat dari analisis sebelumnya bahwa memang Kota Bandung ini layak dikategorikan sebagai kota ramahan. Nah, faktor kegagalannya yang pertama kurangnya sosialisasi dan yang selanjutnya tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan standar sampai dengan evaluasi publik. Nah, berdasarkan di Kecamatan responden di Kecamatan Coblong, 100% masyarakatnya ini memang tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Masuk pada kesimpulan bahwa memang Kota Ramaham ini termasuk dalam realisasi yang tinggi berdasarkan 45 responden yang dianalisis oleh Rush Model bahwa rinciannya ini berdasarkan persepsi masyarakat secara umum tinggi sehingga dapat dikategorikan memang layak mendapat predikat Kota Ramah HAM. Terlihat dari 26 variabel hak warga kota yang terpenuhi. Nah, faktor penentu tingkat ketercapaian ini untuk tingkat keberhasilan tentu variabel hak warga kota yang didominasi dengan ketercapaian tinggi, lalu untuk faktor ketidakberhasilan atau kegagalannya ini yang pertama karena tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan serta sosialisasi yang kurang. Terima kasih ya atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.